Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sukacita, yang semangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sudahkah kita mengucap syukur pada pagi hari ini buat berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Saya Bergirang. Mari kita tunjukkan kenapa kita bergirang pada hari ini, karena kita semua anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Nah adik-adik semua, mari kita lipat tangan kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat melangsungkan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai, dan Tuhan yang menyiapkan setiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami selalu diberi penyertaan dan kesehatan, dan kami dapat selalu senantiasa bersukacita. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian lagi. Kita mau berkata, biarpun gunung beranjak, meski bukit itu bergoyang, tapi kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Ia tidak pernah pergi dari kita. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak
kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan juga mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel menaati Allah ketika Allah memberitahu mereka untuk melawan musuh yang tidak biasa. Tuhan memberitahu rencananya kepada Yosua untuk menduduki kota Yeriko. Tuhan memerintahkan pasukan bangsa Israel berbaris mengelilingi kota Yeriko hari demi hari tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kira-kira rencana yang aneh ini berhasil atau tidak ya adik-adik? Yuk kita simak video berikut ini. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu.
Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Adik-adik, ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai bangsa Israel dan memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Dan ketika mereka berperang, mereka akan mengalami kekalahan. Bangsa Israel bersorak memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada mereka. Yosua memberitakan akan firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mendengarkan dengan saksama. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka semakin tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan mereka, dan semakin tahu bagaimana mereka menyenangkan hati Tuhan, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, umat Allah sekarang ini adalah kita. Kak Ruth dan juga adik-adik semua dan semua orang Kristen adalah umat Allah, dan Tuhan ingin supaya setiap kita taat kepadanya. Kita melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita, bahkan Dia akan terus menolong kita dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak taat, maka Tuhan akan marah dan menghukum kita. Nah, adik-adik, kalian mau kan menjadi anak-anak yang taat? Semuanya pasti mau menjadi anak-anak yang taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Wah, kalian memang anak-anak yang hebat. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Bunyinya adalah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, adik-adik, ayat hafalannya dihafal di rumah. Kita akan mengakhiri cerita kita pada hari ini. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.